Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kembali lagi bikin materi. Kali ini saya baru nggak di rumah ya. Ini pas kebetulan baru di rumah orang tua. Anda ini sedang berada di kamar saya. Ini kamar kan dulu. Ya, sejarah ini. Ini saya waktu kecil ada di kamar ini. Kebetulan sama anak-anak baru mudik. Oke, materi kali ini adalah materi yang judulnya adalah cara bikin nama, ya. Mudah-mudahan Anda belum belum membuat nama untuk produk Anda karena ini saya mau mau kasih triknya ya. Kalau nama ini kita harus pakai trik karena kebanyakan kita keliru. Kelirunya apa? Banyak teman-teman yang milih nama itu kepanjangan atau milih nama itu pakai nama anaknya gitu ya. Eh, Bukan itu ya. Atau Anda mencari makna dari nama tersebut. Ya ini karena orang awam. Yang saya pahami itu, orang awam selalu mencari nama itu berdasarkan makna gitu ya. Iya kalau untuk anaknya nggak apa-apa gitu, tapi kalau untuk produk nggak perlu ya. Nah, kenapa begitu? Yuk, ada nggak ya yang tahu nama ini? Ada nggak teman-teman yang paham namanya ini? Misalnya, ya logonya cuma begini. Artinya apa? Ya. Atau ini, atau ini. Tahukah Anda bahwa nama-nama yang saya sebutkan itu Nike, Google, Yahoo, apalagi eh misalnya Anda tahu nama ini misalnya, ya, Samsung misalnya atau ini artinya apa? Sony, ini artinya apa? Brand-brand besar itu justru mereka tidak memakai nama yang sudah ada artinya, ya. Nah, ini poin penting untuk Anda. Jadi sebetulnya saudara sekalian, brand besar itu tidak menggunakan nama-nama yang justru ada artinya. Justru mereka menggunakan nama itu malah nama-nama yang malahan nggak ada artinya ya. Nah, ini yang kita nggak paham. Ya, ini yang kita nggak paham. Padahal sebetulnya eh, membuat merek ya itu justru nama itu ada syaratnya. Yang pertama kalau menurut saya ya, kita bikin merek merek itu syaratnya yang nomor satu adalah syarat membuat nama satu. Jangan ada artinya. Ya, ini catat baik-baik. Jadi Anda bikin merek itu yang pertama diusahakan jangan ada artinya. Ya. Nah, ini jangan ada artinya. Kenapa begitu? Karena begini, pada saat merek Anda itu adalah nama baru ya atau sudah ada artinya, orang pasti punya bayangan. Jadi image-nya begini. Pada saat merek itu muncul secara online misalnya atau diiklankan, ini merek Anda. Ya. Kalau sudah ada artinya, orang akan mengartikan sendiri. Ya. Orang akan mengartikan sendiri. Ya, misalnya apa ya? Susah sekali kalau ini ya. Orang selalu mengartikan sendiri gitu. Ya. Kalau ini nggak ada artinya, nah berarti orang akan mengisi persepsinya itu berdasarkan apa yang Anda berikan gitu. Misalnya merek Anda adalah XXX seperti ini ya. Ini merek Anda. Atau misalnya merek Anda kalau merek Anda adalah O2 misalnya. Ini merek Anda O2. Orang pasti mengartikan dengan oh ini oksigen gitu ya. Ini mengambil ini oksigen ya. Maknanya apa dan kebanyakan apa isinya itu otaknya sudah ada. Nah, kalau bisa untuk mengisi persepsi ke orang lain ini harus jangan ada artinya. Daripada begini mendingan kita bikin nah, OO gini misalnya. Apa OO gitu? Nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Nggak jelas artinya. Tapi jangan dibikin merek juga ya OO ini. Maksud saya hanya mencontohkan. Nanti saya ajarkan bagaimana triknya Anda
membuat merek yang lebih baik daripada ini. Ya, itu syaratnya yang pertama ya. Intinya adalah saya cuma mau ngomong, satu, jangan pernah ada artinya. Itu supaya Anda lebih mudah mengisi arti di merek itu sesuai dengan produk yang akan Anda tampilkan. Jadi kalau saya ngomong Google, orang pasti mikirnya mesin pencari gitu. Kalau orang ngomong Nike, pasti itu sepatu gitu. Karena belum ada namanya, belum ada artinya sebelumnya gitu ya. Orang nggak paham apa itu. Gitu. Nah, yang kedua ya, pastikan terdiri dari 2 sampai 3 suku kata. Ya, maksimal 3. Ya, misalnya Nike, Adidas, ya Adidas, ya 3 suku kata. Misalnya Adidas. Ini 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata. Ya, jadi maksimal itu. Nah, syarat yang nomor 3. Syarat nomor 3. 3 ini harus mudah. Ya, mudah diapakan? Mudah ditulis, ya, mudah diucapkan. Ya. Jadi mudah ditulis dan mudah diucapkan. Ditulis itu orang nggak bakal keliru nulisnya, diucapkan orang juga tidak akan salah mengejanya. Itu penting sekali. Jadi nanti kita seleksi dari banyak kata itu diutak-atik supaya mudah ditulis dan mudah diucapkan. Kalau bisa ya jangan pakai huruf-huruf mudah ditulis itu gini. Ya, jadi orang nggak akan keliru kalau seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin nih misalnya ya. Ini saya ngawur aja ya, Misalnya apa ya? Saya bingung kalau ini. Misalnya gini. Nah, misalnya ada double P di sini, Zapa misalnya ini. Ini merek kan. Nah, pastikan jangan pakai huruf-huruf yang seperti ini. Ya, ini lebih baik kita hilangi 1 P-nya. Kalau Zapa hurufnya 2 gini, supaya gampang ya P-nya dihilangin 1 ya. Itu cara membuat merek yang mudah gitu. Kayak paling sempurna itu ini loh. Ini sempurna banget ini. Ya. Simple, 4 huruf dan 2 suku kata. Ya, istilahnya kalau orang Jawa nggak ada nggak ada yang susah dieja, itu gampang sekali ya, gampang dieja. Oke, jadi mudah ditulis, mudah diucapkan atau mudah dieja ya itu. Nah, ini adalah 3 syarat ya dalam membuat sebuah merek. Sebetulnya simple gitu. Kali ini saya akan coba tunjukkan ya di mana cari idenya gitu ya. Jadi saya punya trik ya. Saya punya trik dalam membuat merek baru. Itu ada triknya. Triknya apa? Triknya gini. Kalau Anda pakai bahasa Inggris itu kan ya, pakai bahasa Inggris. Ini tentunya sudah umum. Ya, apalagi bahasa Indonesia. Ya, orang meskipun itu produk Indonesia, saya nggak bikin nama Klinos itu pakai bahasa Indonesia. Merek saya namanya adalah ya, Klinos. Sebetulnya ini bahasa Inggris, tapi diplesetkan gitu ya. Nama itu plesetan nggak apa-apa. Nah, sebaiknya tidak menggunakan nama bahasa Indonesia. Loh, Mas Arti kok tidak nasionalis? Nggak ada hubungannya Anda bikin merek sama nasionalisme Anda gitu. Nggak ada hubungannya. Jadi kita jangan terlalu idealis ya. Maksudnya tetap fokus pada profit ya. Jadi jangan fokus pada yang lain-lain gitu. Terus kemudian jangan beranggapan bahwa kalau merek Anda adalah merek lokal, terus orang mencintai produk-produk Indonesia gara-gara itu. Nonsen, itu enggak tahu, belum saatnya. Masyarakat kita justru tidak terlalu menghargai produk-produk kita sendiri. Gitu. Makanya saya lebih cenderung memilih merek itu ya jangan yang bahasanya orang ngerti gitu ya. Oke, jadi jangan bahasa Inggris. Justru triknya dari saya nih, triknya membuat merek itu adalah gunakan bahasa asing.
gunakan bahasa asing. Oke, saya lingkari asingnya ya. Asing ini maksudnya gimana? Asing itu ya asing, bukan berarti luar negeri loh ya. Asing. Asing itu bukan berarti luar negeri. Asing itu adalah tidak dikenali, ya. Asing itu arti dari saya asing itu bukan luar negeri, tapi asing itu adalah tidak dikenali. Oke, kalau Anda pakai bahasa Inggris mudah dikenali. Nah, menurut saya lebih baik ini bahasanya Anda pakai bahasa misalnya kalau itu produknya fashion, cenderung sama sesuatu yang stylish, yang visual, atau produk kecantikan, Anda bisa pakai bahasa Perancis. Ya. Nah, kalau itu ini untuk kecantikan ya. Tidak harus, tapi ini rekomendasi saya. Kalau produk itu misalnya kosmetik atau sesuatu yang berbau ini, orang cenderung kalau itu produk Prancis gitu nggak terlalu banyak ditanya, "Ini BPOM-nya ada apa enggak?" gitu. Ya, cenderungnya seperti itu. Terus atau Jerman gitu ya. Nggak tahu kenapa produk impor itu nggak pernah ditanya BPOM sama konsumen gitu ya. Terus kemudian produk teknologi, kalau produknya teknologi Anda bisa pakai Jerman. Atau bahasa yang asing sekalian, misalnya bahasa Ethiopia. Bahasa Ethiopia, Kazakhstan misalnya. Ya, jadi negara-negara yang tidak terkenal itu semakin bagus ya, semakin tidak terkenal semakin bagus. Kenapa? Karena bahasa asing di telinga kita orang tidak ada persepsi apapun. Ya, itu tujuannya. Nah, mungkin saya tunjukkan aja kalau kalau pakai ini kan enak sekali ya. Misalnya Anda mau eh, kalau Anda nggak ada ide, Anda bisa pakai Google Translate ya. Misalnya saya ketik di sini kata bersih. Bersih itu bahasa Spanyol, bahasa Arab. Ya. Untuk produk-produk berkaitan sama kesehatan itu bahasa Arab juga oke sih ya. Arab, Cina itu bagus. Ya. Dikasih gini aja ya, itu keren sekali. Jadi untuk Serbia apa nih? Oh, ini Serbia nganunya gini ya, hurufnya aneh. Oke. Apalagi misalnya Slovakia. Waduh ya, bersih itu cisti. Ya, jadi kalau Anda kasih merek misalnya, gimana tadi tulisnya? Cisti. Ya. Wah, ini ada gininya lagi. Nah, ini bisa dijadikan sebuah logo. Ya, Anda bisa bikin logo ini. Ini untuk market misalnya wanita itu oke ya, catchy banget ya. Oke, jadi sesimpel itu sih. Saya menggunakan bahasa asing dan bahasa asingnya itu bukan bahasa yang apa istilahnya? Loh, kenapa gini? Saya selalu menggunakan bahasa asing dan lebih baik juga bukan bahasa-bahasa yang umum ya. Oke. Oke. Nah, ini sih. Oke, misalnya bersih atau apa nih? Jernih. Ya, jernih, apalagi misalnya kaya ya. Eh, nggak ada hubungannya sama produk Anda nggak apa-apa ya. Yang penting orang sekali lagi tidak bisa menerka-nerka ini artinya apa. Ini bahasa Serbianya apa nih? Oh ini Jasno, Bogat, macam-macam ya. Ini banyak kok. Apa ini? Ini kadang-kadang ini saya nggak tahu negaranya ya. Luxemburgis, oh, ini di Luxembourg. Litu apa ini? Lituanian. Wow ya. Ini kita bisa 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 tahu banyak sekali. Gujarat. Wah, ini ada Gujarat ya. Kadang-kadang saya kalau pas nganu gini apa namanya pas cari-cari nama gini suka ketawa-ketawa sendiri ya. Oke,
Ini ya tipsnya dari saya. Jadi tadi Anda cari poin-poinnya, apapun yang Anda tulis ya. Jadi ini PR untuk Anda, buatlah nama ya. Tadi 2 sampai 3 suku kata tidak perlu ada artinya dan apalagi tadi. Kemudian triknya Anda pakai bahasa asing ya. Anda pakai mudah diucapkan, mudah ditulis itu ya tekniknya. Kemudian apapun yang penting adalah jangan sampai orang tahu artinya apa. Udah gitu aja. Itu yang paling penting. Jadi semakin orang tidak tahu artinya apa, itu semakin mudah untuk Anda populerkan gitu. Jadi orang nanti tahu bahwa yang memopulerkan nama itu adalah produk Anda gitu ya. Jadi langsung terikat di benak orang itu, oh merek A adalah produk Anda gitu ya. Misalnya merek Spasta itu adalah produk Anda ya. Karena orang nggak tahu Spasta itu apa. Baik, itu aja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti jumpa lagi di video berikutnya.